seperti ini dan bagaimana pula untuk memulihkan trauma korban? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada orang tua korban, Ibu Kiki Ramadhani. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, dan juga ada Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdani dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Gresik Pak Haryanto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki, tentu kami prihatin dengan apa yang menimpa dari anak ibu ini, mengalami dugaan penganiayaan hingga kemudian mengalami kebutaan pada mata, begitu ya Bu Kiki. Bu Kiki, kami ingin menanyakan kembali bagaimana kondisi anak ibu saat ini, Bu? Kondisinya saat ini masih belum bisa melihat untuk yang sebelah kanan, yang mata kemarin habis tercolok itu, Bu. Oke, jadi mata yang tercolok itu yang diduga dianiaya itu di sebelah kanan ya, Bu ya? Ya, sebelah kanan, Bu. Dan apa kata dokter, Bu? Apakah ada rencana operasi atau seperti apa, Bu, dalam waktu dekat? Belum bisa memastikan, besok masih MRI ya, Bu, masih pemeriksaan. Terus cuma perkiraan dokter itu kan karena sarafnya, Bu. Jadi belum bisa kayak 100% pulih kembali. Itu belum bisa memastikan seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini memang akan ada serangkaian pemeriksaan untuk memastikan langkah atau tindakan selanjutnya terhadap anak ibu ya, Bu ya? Ya. Ibu, bagaimana awalnya kemudian Ibu tahu anak Ibu ini mengalami penganiayaan di sekolahnya? Tahunya itu baru kemarin itu, Bu. Pas waktu ditusuk itu karena anakku pendiam sekali, jadi nggak pernah bicara sama aku tentang kayak pemalakan ini itu nggak pernah bercerita seperti itu. Jadi pada saat sudah kejadian baru anak ibu bercerita, apa yang diceritakan, apa yang dialami selama di sekolah? Waktu kejadian itu 1 minggu itu belum bisa cerita, mungkin karena anak saya masih mengalami trauma. Betul. Trauma seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu bertanya itu perlahan-lahan, Bu. Tiap mau tidur itu saya tanyakan kejadiannya seperti apa, siapa yang melakukan, seperti itu. Setelah kemudian pelan-pelan diajak berbicara, apa yang diceritakan oleh anak ibu selama di sekolah, apa yang dialami? Selama di sekolah itu sering 10 kali diambil uangnya dipalak itu, Bu. Dipalak. Cuma yang diambil itu uang jajannya itu. Nah kemarin tuh berketepatan kan uang sakunya sudah habis, terus nggak dikasih itu, langsung ditusuk. Seperti itu. Dan sering ini anak ibu kemudian diminta uang oleh kakak kelasnya? Sering, dia bercerita itu kemarin pas saya tanya itu ada 10 kali katanya seperti itu. Sudah 10 kali sebelum 10 kejadian kali. ini? 10 kali pemalakan. Diambil uangnya. Dan yang terakhir tidak dikasih uangnya karena memang uangnya sudah habis, begitu makanya akhirnya ada kejadian ini ya Bu ya? Iya, Bu. Anak ibu mengenal dari kakak kelasnya? Dia itu mengenal wajahnya, cuma dia nggak tahu namanya itu siapa. Cuma dia kalau ditanya itu masih takut karena masih trauma gitu, seperti itu. Jadi selama ini anak ibu hanya diam, tidak ada kemudian melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah ataupun kepada guru di sekolah gitu? Kalau dari cerita anak ibu? Dia diam, Bu, nggak berani bercerita kepada siapa-siapa. Termasuk kepada temannya? Saya tidak tahu ya, maksudnya temannya itu dia bercerita sama temannya apa enggak, saya tidak tahu gitu. Cuma kan kemarin temannya juga sebenarnya ya ada yang tahu, cuma nggak tahu siapa itu yang malakin itu loh, Bu. Cuma ya tahu kalau sering manda itu kalau jajan itu uangnya nggak ada gitu loh, seperti itu. Oke. Bahkan katanya sering guru sering bisa dikatakan melihat anak ibu ini
tidak jajan, bahkan akhirnya dikasih uang sama Iya, gurunya. ya seperti itu ya, katanya seperti itu juga. Aha. Dan Jadi justru anak dikasih. ibu hanya diam, tidak melaporkan kejadian itu ya Bu ya? Iya, enggak, karena dia takut, Aha. benar-benar takut. Oke, dan guru juga tidak menanyakan? Enggak menanyakan. Oke, saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, kasus ini kan sudah berlangsung kalau tidak salah tanggal 7 Agustus ya, dan baru dilaporkan setelahnya akhir Agustus. Apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mengusut kasus ini? Ya baik, jadi setelah kami terima laporan dari orang tua korban tanggal 28 Agustus tersebut, tepatnya kemarin hari Sabtu kami sudah menaikkan perkara ini dari tingkat lidik menjadi sidik. Dan juga kami sudah melakukan penyitaan berupa salah satunya DVR CCTV dan baju yang dipakai oleh korban saat kejadian itu, Mbak. Jadi DVR CCTV ini sudah disita dan juga seragam sekolah begitu ya. Nah, untuk kejadiannya ini kalau tidak salah kan berada di lorong ya, Pak Kasat ya. Apakah kemudian ini menjadi tingkat penyulit juga, CCTV tidak bisa menjangkau, dan kabarnya kalau tidak salah CCTV itu terhapus? Ya, betul Mbak. Jadi posisi TKP ini ada di lorong yang sempit antara pembatas pagar sekolahan dengan gedung ruang guru. Nah, di situ tidak ada CCTV yang menyorot ke sana. Cuman ada beberapa CCTV yang mengarah ke jalur untuk menuju ke TKP tersebut. Oke, jadi memang tidak bisa dijangkau oleh CCTV karena TKP-nya itu berada di lorong, tapi bisa ada CCTV yang kemudian mengcover di sana. CCTV betul terhapus, penjelasan soal ini seperti apa klarifikasinya? Jadi setelah kita analisa, sebelum kita labkan ke lapor itu, memang CCTV ini sebenarnya berfungsi dengan baik. Jadi waktu saat kita amankan masih ada rekaman dari tanggal 6 September sampai terakhir kami serahkan kepada laboratorium forensik, itu masih ada rekamannya semua. Nah, cuman kendala kami di sini yaitu kejadian kan tanggal 7 Agustus, sedangkan laporan polisi yang kita terima itu tanggal 28. Nah, di situ ada rentan waktu yang cukup jauh, maka dari itu kemungkinan ini analisa kami itu CCTV-nya sudah terhapus atau tertumpuk dengan rekaman selanjutnya. Jadi memang karena metodenya setelah 12 hari kemudian otomatis terhapus, begitu? Betul, ya. Bukan jadi dihapus berarti ya? Iya, betul. Oke, nah untuk selanjutnya, apakah ada bisa dikatakan upaya untuk memulihkan DVR itu agar bisa melihat kembali rekamannya yang memang sudah terhapus? Iya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan laboratorium forensik yang ada di Polda Jawa Timur, Mbak. Nah, maka dari itu kami berharap nanti laboratorium forensik bisa menemukan adanya rekaman-rekaman yang telah hilang. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Mbak. Ada saksi yang melihat kejadian dan juga siapa yang sudah diperiksa dalam kasus ini, utamanya di lingkungan sekolah? Ya, baik. Jadi untuk saksi sampai hari ini sudah 7 orang, Mbak. Kita periksa dan akan bertambah lagi setiap hari. Dan dari 7 orang itu ada dari pihak sekolah, sudah ada beberapa guru dan kepala sekolah yang kami periksa, dan juga dari orang tua korban dan saudara korban juga sudah kita periksa, dan juga ada dokter yang menangani pertama kali visum si korban juga sudah kita mintai keterangan. Jadi kejadiannya itu kalau tidak salah di lingkungan sekolah, kemudian di jam sekolah atau seperti apa, Pak Kasat? Iya. Jadi kejadian itu di dalam lingkungan sekolah. Jadi kebetulan pada hari itu sekolah sedang mengadakan rangkaian acara memperingati HUT 17 Agustus. Sedang ada perlombaan-perlombaan di dalam sekolah itu. Kejadian itu sekitar pukul 9:30 pagi. Oke, jadi pada saat itu bisa dikatakan di lingkungan sekolah begitu ya, pada saat kelas meeting begitulah ya, ada perlombaan. Oke, saya ke Kadisdik Pak Haryanto. Pak Haryanto, dalam kasus ini tanggapan dari Kadisdik sendiri seperti apa? Utamanya pengawasan di sekolah. Terima kasih Mbak Adisti. Artinya bahwa di Kabupaten Gresik ini sesuai dengan instruksi kementerian sudah menerapkan sekolah ramah anak. Artinya di dalam program sekolah ramah anak itu kemudian jangan sampai terjadi kekerasan dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu saya sangat
menyayangkan selaku pribadi maupun selaku kepala dinas, sangat menyayangkan peristiwa kekerasan ini terjadi di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kami punya komitmen bagaimana kemudian dari peristiwa ini semuanya harus diselesaikan dengan tuntas. Siapa pelakunya, kemudian bagaimana nanti pendampingan terhadap korban, sehingga semuanya berjalan dengan baik, karena memang sudah terjadi, dan harapan saya kemudian bagaimana semuanya terungkap, dan semuanya bisa diselesaikan, nanti dan korban juga mendapat pendampingan. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas KPPBA untuk bagaimana mendampingi yang didampingi oleh seorang psikolog. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi di lembaga pendidikan yang padahal sangat gencar-gencarnya program sekolah ramah anak ini dijalankan di lembaga pendidikan. Terima kasih. Oke, harus ada pengusutan yang sangat tuntas karena memang kita tahu sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak yang memang seharusnya menjadi tempat yang ramah anak, kemudian juga aman juga. Tapi justru di sekolah ini terjadi perundungan bahkan penganiayaan sampai mengakibatkan kebutaan kepada salah satu siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur. Apa nanti yang akan menjadi bentuk pengawasan dan seperti apa treatmentnya terhadap terduga pelaku yang merupakan anak di bawah umur, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website,